Hai, Episande teman-teman. Apa kabar kalian semua? Aku berdoa biar kita semua dalam kondisi sehat, baik secara fisik maupun secara pikiran kita. Tuhan selalu menyertai kita dalam kondisi apapun yang kita alami saat ini. Perkenalkan, nama aku Dani. Kalau kalian baru mengikuti ibadah Creativity Worship, mungkin kalian selalu mendengar hubungi Kodani. Nah, itu aku orangnya. Gitu kan, salam kenal kayak gitu. Saya juga mau menyapa untuk teman-teman yang baru bergabung dalam Creative City Worship. Aku ucapkan selamat bergabung dalam ibadah Creative City Worship. Kalian juga bisa memfollow sosial media kita di Instagram @creativecityworship. Kalau kalian merasa diberkatin dengan worship yang tadi, kalian juga bisa searching di YouTube. Cari aja di kolom pencarian Creative City Worship. Kalian bisa mendengar worship, bisa mendengar ibadah-ibadah sebelumnya juga. Itu dari YouTube-nya kita. Selamat menonton, dan sebelum kita mulai ke ibadahnya, mari kita sama-sama satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Bapa dalam kehidupan kami yang selalu sempurna, yang selalu baru setiap harinya. Jika sebentar kami satu hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, ajar kami Tuhan untuk terus lapar dan haus untuk mencari Engkau Tuhan. Kami percaya Bapa, setelah ibadah ini selesai, hidup kami tidak pernah sama lagi. Hidup kami akan menjadi baru Tuhan. Firman-Mu yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan kami percaya Bapa bahwa kasih-Mu aja dalam kehidupan kami yang selalu Engkau perbarui Bapa. Kami berdoa dan kami siap menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai mulut, bibir, pikiran, dan hati hamba-Mu ini Bapa, sesuai dengan apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Untuk bulan ini kita akan membahas tentang spirit. Pentingnya punya spirit dan roh di dalam diri kita yang selalu berfokus kepada Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan, apapun kondisi yang kita alami selama ini. Di masa-masa seperti ini, banyak orang yang mengalami pergumulan dalam diri mereka. Apapun itu pergumulannya, membuat kita capek, baik secara fisik ataupun mental tentunya. Apalagi kalau kita sedang mengalami pergumulan ini bertahun-tahun. Tentunya akan buat kita lelah secara fisik. Bahkan ada orang saking beratnya masalah yang ia alami, buat bangun pagi itu udah mengintimidasi banget. Kepengennya buru-buru malam lagi, kayak nggak mau melalui hari itu, begitu bangun nggak mau melalui hari itu. Jadi kepengennya buru-buru selesai, gitu kan. Di saat kita mengalami pergumulan berat yang begitu, gitu kan, biasanya kita akan mengalami 3 fase. Fase yang ke-1 adalah fase bertanya, di mana Engkau Tuhan? Jika saat ini kalian sedang mengalami di fase ini, iman seperti nggak relevan. Sukar mempercayai kalau doa dapat membawa perubahan. Susah menjaga iman ketika kita tidak bisa mengatur semua yang ada dalam hidupnya kita. Rasa sakitnya tuh begitu intens, sehingga yang kita inginkan adalah kelegaan. Kayak pengen buru-buru udahan dalam menghadapi situasi ini. Pada saat itu, kita hanya memikirkan bagaimana menyingkirkan rasa sakit yang kita alamin saat ini dengan cepat. Di saat semua rasa sakit atau pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita yang seakan-akan belum terjawab, tapi durasi waktunya yang cukup lama, yang terjadi adalah hidup kita menjadi ragu. Ragu apakah Tuhan ada sama-sama kita. Ragu apakah Tuhan dengar doa kita. Ada beberapa contoh di Alkitab mengalami keraguan dan bertanya, Tuhan kemana sih? Kok Tuhan seakan-akan mendiamkan semua ini terjadi?
Kalau kita ambil salah satu tokoh Alkitab di dalam Alkitab itu tersendiri, mari kita sama-sama kita buka di Markus 9 ayat 17 dan 18. Nanti kita lanjutin di ayat 20 dan 22. Yang aku baca adalah BIMK. Lalu Yesus bertanya kepada bapaknya, "Sudah berapa lama ia begini?" "Sejak ia masih kecil," jawab bapaknya. "Sudah sering roh jahat itu berusaha membunuh dia dengan menjatuhkannya ke dalam api atau ke dalam air. Tetapi kalau Bapa dapat menolong, sudilah Bapa mengasihani kami dan menolong kami." Coba ya, kita bayangin kalau kita dalam posisi Bapak ini. Berkali-kali ia harus berdiri tanpa daya melihat anaknya kejang-kejang, bergumul dengan roh jahat yang menguasainya selama bertahun-tahun. Bukan cuma ngomongin bulan loh, ini bertahun-tahun. Bahkan si Bapak bilang, sejak si anak ini kecil. Udah pasti sebagai seorang ayah atau sebagai orang tua, sayang kan sama anaknya, kepengen ngelakuin segalanya buat anak gitu loh. Apapun yang dicobanya tapi selalu gagal. Anaknya masih aja menderita. Si ayah pastinya lelah, putus asa, bertanya dalam diri, bingung mana yang harus dia percayain. Karena dia mungkin udah datang ke tempat pengobatan berkali-kali, yang ini gagal, yang ini gagal. Sampai dia datang ke tempat Tuhan Yesus pun dia nggak tahu ini yang ini berhasil apa enggak gitu kan. Jika saat ini kalian ada yang sedang mengalami ini, pastinya berat banget. Rasa sakit yang kita alamin itu begitu ekstrim. Itu membuat ya boro-boro mau inget Tuhan, boro-boro kita mau berdoa, kita malah berfokus memikirkan bagaimana menyingkirkan rasa sakit ini dengan cepat. Kalau kita ambil contoh dari kejadian ayah ini ya, ayah ini juga menjadi ragu karena yang dia alamin tuh udah bertahun-tahun, udah selalu gagal, jadi dia susah untuk mempercayai sesuatunya. Ayah ini mau percaya, tapi kenyataan tidak membiarkan dia untuk percaya. Terkadang gitu ya, karena seringnya kegagalan dalam hidup, cobaan yang berlangsung lama menjadikan kita ragu. Mari kita lanjut di ayat 23, jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Tuhan Yesus membuat semuanya jelas. Pertama-tama dengan mengulangi keputusasaan si ayah dalam bentuk perkataan, "Jika engkau dapat." Kemudian Tuhan menantang si ayah untuk percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Di saat kita mau mengalami perubahan dalam masalah kita yang kita hadapin, kuncinya adalah percaya. Kita lihat respon sang ayah begitu mengejutkan. Markus 9 ayat 24 dibilangnya gini, "Segera ayah anak itu berteriak, 'Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini.'" Kalau kalian baca di ayat-ayat berikutnya, segera setelah Yesus berbicara dengan si ayah, Tuhan memerintahkan roh jahat itu untuk keluar dari anak itu. Saat roh jahat itu keluar dari tubuh si anak itu mengalami kejang. Lalu dibilangnya anak ini seakan-akan kayak seperti mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu anak itu bangkit berdiri. Menarik ya ceritanya. Kalau kita perhatikan, anak ini bukan satu-satunya yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ayahnya juga disembuhkan. Karena di saat si ayah percaya kepada Tuhan Yesus mengusir rasa keraguan yang menguasai si ayah bertahun-tahun. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian mau percaya dengannya? Mari kita ambil satu contoh tokoh Alkitab lagi dari kisah-kisah di Alkitab mengenai nabi kecil Habakuk yang mempertanyakan tindakannya Tuhan. Kalau tadi berbicara tentang si ayah yang ragu tentang anaknya,
Saat ini kita mau ambil contoh adalah Nabi kecil Habakuk. Lebih dari 2600 tahun yang lalu, Habakuk menanyakan banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak dimengertinya kepada Allah. Terutama ia terganggu karena Allah mau memakai bangsa Babel yang kejam untuk menghukum bangsa Yehuda. Sedikit gambaran mengenai kitab Habakuk. Habakuk hidup di dalam era zaman Raja Yoyakim, raja bangsa Yehuda. Pada saat itu, Raja Yoyakim atau Raja Yehuda ini memaksa rakyatnya untuk membayar pajak lebih tinggi untuk diberikan sedikit banyaknya ke bangsa Babel. Kenapa diberikan kepada bangsa Babel? Karena pada zaman itu bangsa Babel tuh berkuasa banget. Bangsa Babel itu kejam banget gitu kan. Supaya kerajaan bangsa Yehuda ini tidak diserang oleh bangsa Babel. Jadi Raja Yehuda itu harus maksa rakyatnya untuk bayar pajak dan disetor lah kasarnya. Disetor ke bangsa Babel gitu kan. Untuk supaya bangsa Babel tidak menyerang bangsa Yehuda gitu kan. Sampai pada satu titik Raja Yehuda memberontak ke bangsa Babel dan Raja Yoyakim ditangkap oleh bangsa Babel. Dan mengakibatkan pada zaman itu menjadi zaman yang penuh dengan kekerasan, ketidakadilan, dan ketiada hukum di antara umat manusia. Nah, Nabi Habakuk tuh mengeluh bahwa Tuhan kok tidak bertindak cepat ya untuk menghentikan ketidakadilan di Yehuda. Mari kita buka di Habakuk 1 ayat 2-4. Dibilangnya gini, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak engkau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak engkau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Pembantaian dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Terkadang Allah membiarkan kita ragu dan mengizinkan kita bertanya kepadanya supaya iman kita bertumbuh. Karena jika kita mengerti segala sesuatunya dengan sempurna, kita jadinya sombong. Atau kita berpikir kita tidak butuh Tuhan karena kita udah tahu segalanya. Dia lebih rindu guys untuk kita berseru kepadanya daripada kita meninggalkannya dengan keheningan. Di dalam Mazmur ayat 56, Mazmur 56 ayat 9 maksud aku, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Allah menyambut pertanyaan-pertanyaannya kita, rasa sakitnya kita, tapi jangan berhenti cuma di bertanya dan kita bertanya doang sama Tuhan nih, gitu. Jangan berhenti di situ. Setelah kita meletakkan semuanya, yang harus kita lakukan adalah mendengarkan. Bukalah hati kita untuk mendengarkan Tuhan berbicara. Tuhan sayang sama kita dan tidak akan meninggalkan kita. Dia akan datang ke kita di saat kita membuka hati untuk mendengarkannya. Fase yang kedua yang akan kita masuk adalah fase proses. Jadi, jangan berhenti di bertanya. Kita juga harus berani untuk mendengarkan jawaban yang Tuhan berikan. Kita semua cenderung mendengar tetapi tidak mendengarkan. Secara ilmiahnya gini, telinga kita merespon gelombang suara yang adalah kata-kata. Tapi makna dan detailnya nggak sampai ke otak kita yang sudah penuh dengan hal lain. Multitasking kalau di budayanya kita saat ini. Mungkin kita atau orang di sekeliling kita seperti ini ya. Kalau kita ambil contoh nih, kebanyakan orang menonton TV dan memeriksa Instagram dan mengirim WhatsApp, main games, dan berpura-pura mendengarkan orang yang berusaha mengajak ngobrol sama kita. Coba kita pikirin dan coba kita jujur, kapan terakhir kita duduk sama orang lain yang benar-benar
kita perhatikan dengan sungguh-sungguh tanpa diganggu oleh gangguan yang lain atau dengan gadget. Maaf harus dikatakan, itu yang membuat kita sulit mendengar Tuhan. Habakuk dengan berani menanyakan pertanyaan kepada Tuhan. Pertanyaan yang tulus yang ada di hatinya. Nabi Habakuk memberikan contoh kepada kita untuk dapat menanyakan apapun pertanyaan kita kepadanya. Dengan sikap yang sopan tentunya. Dan tetap punya rasa hormat sama Tuhan. Di saat Nabi Habakuk selesai menyampaikan pertanyaannya itu, ia tahu adalah waktunya mendengar. Habakuk 2 ayat 1 dibilangnya gini, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Terkadang alasan kita tidak mendapat jawaban dari pertanyaannya kita adalah karena kita tidak mau berhenti sebentar dan menunggu sampai waktunya di mana Tuhan menyatakan dirinya. Kadang kita terburu-buru dan tidak sabar. Apa yang kita inginkan adalah nyalurin emosinya kita aja, bukan terlibat dalam perbincangan atau pembicaraan dengan Tuhan. Atau kita hanya mau mendengar apa yang mau kita dengar aja, bukan memberikan kesempatan untuk Tuhan bicara langsung sama kita. Ketika kita memberikan pertanyaan kepada Tuhan, kita harus ingat, kita harus siap mendengar jawabannya walau kita nggak suka. Ada pepatah tua mengatakan pertolongannya tidak pernah datang terlalu cepat, tidak pernah juga terlambat, selalu tepat waktunya. Kalau saat ini kalian sedang masa menunggu jawaban Tuhan, percaya bahwa janjinya selalu ditepati dengan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Di Alkitab banyak banget orang-orang yang dijanjikan Tuhan dan mereka tetap setia dan menunggu. Kalau kita ambil contoh, Musa dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Awalnya banyak yang terjadi dalam waktu singkat. Tulah bangsa Mesir yang mengejar-ngejar sampai ke Laut Merah. Mungkin umat Israel berpikir bahwa perjalanan keluar sampai ke tanah perjanjian nggak makan waktu lama. Mungkin cuma sekitar berapa minggu, 1 bulan atau 2 bulan. Tapi nyatanya bangsa Israel harus sampai ke tanah perjanjian itu 40 tahun. Butuh waktu lama mengeluarkan doktrin bangsa Mesir di kepalanya bangsa Israel. Tetapi Tuhan tetap memegang janjinya. Kita ambil Yusuf. Tuhan berkata kamu akan menjadi pemimpin yang hebat. Pemimpin bangsa dan juga saudara-saudaramu. Yang Yusuf harus jalanin apa? Yusuf dibuang ke sumur, Yusuf dijual sama saudaranya, Yusuf difitnah sama istri majikannya, dibuang ke penjara. Penantian sampai janjinya Tuhan tergenap itu butuh waktu bertahun-tahun. Menunggu yang dimaksud bukan hanya diam tanpa berbuat apa-apa. Bukan kayak kita nunggu lampu hijau di traffic light. Di saat kita menunggu jawabannya Tuhan ada yang Tuhan ajarkan. Aku ulangin. Di saat kita menunggu jawabannya, Tuhan ada yang Tuhan ajarkan untuk kita bisa lakukan atau praktekkan. Kita perlu melayani Tuhan sepanjang waktu. Di saat kita menunggu, kita harus melayani Tuhan sepanjang waktu. Melayani yang dimaksud bukan cuma melayani di gereja aja, tapi bagaimana kita bisa memberi perhatian kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita kasihi. Bagaimana kita menjadi contoh bagi karyawan di tempat kita bekerja dengan memiliki integritas yang benar. Kita baca di Kolose 3 ayat 17, dibilangnya begini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya,
Kita harus melakukannya seperti kita melakukan untuk Tuhan. Di saat kita belum mengerti apa yang Tuhan rencanakan dan mengapa kita harus melewati lembah, kita tetap harus melayani Tuhan dan melakukan apa yang kita perlu lakukan. Teori lebih mudah memang daripada melakukannya, terutama saat kita mungkin sedang mengalami masalah. Tapi ini salah satu rumus yang aku selalu pakai ya. Menolong orang lain atau melayani Tuhan dapat membantu kita agar kita tidak fokus ke masalah yang kita hadapin. Jadi fokusnya nggak cuma ke diri kita, ke rasa sakit kita, tapi fokusnya adalah kita bisa berbuat baik ke orang lain. Masalahnya kita, ya saat ini nggak terlalu berat lah untuk kita laluin. Habakuk 2 ayat 3, The Living Bible. Apa yang aku rencanakan itu tidak akan segera terjadi. Pelan-pelan tapi pasti. Waktunya akan tiba di mana penglihatan ini akan dipenuhi. Jika kelihatannya lambat, jangan putus asa. Karena hal ini pasti terjadi. Sabarlah, semuanya tidak akan terlambat, bahkan satu hari pun. Tenang ya bacanya, mengetahui kalau waktunya Tuhan itu selalu sempurna dan tidak pernah terlambat buat hidup kita. Aku percaya Tuhan tidak pernah meminta seseorang menunggu, kecuali Dia melihat bahwa baik bagi orang itu untuk menunggu. Kalau kalian teruskan baca kitab Habakuk dengan segala pertanyaan-pertanyaan kerasnya, di ayat selanjutnya Tuhan minta untuk Nabi Habakuk percaya. Nggak cuma bertanya, tapi percaya sama Tuhan. Jangan khawatir dan percaya bahwa Tuhan aja menegakkan keadilan loh ke bangsa Yehuda gitu kan. Guys, percaya deh, kalau saat ini kita sedang dipaksa untuk menunggu, Tuhan sering banget memperkuat janji-janjinya untuk kita dan mengingatkan kita akan keberadaan Tuhan. Sebentar ya. Kalau kita baca di kitab Ibrani 11, kalian akan menemukan daftar nama orang-orang yang bergumul menunggu, hidup dalam iman, dan melihat janji-janjinya Tuhan digenapi. Dengan iman, Nuh mematuhi perintah Tuhan dan membuat sebuah batra menyelamatkan keluarganya. Dengan iman, Abraham dan Sarah mendapatkan seorang anak yang dijanjikan oleh Allah meski mereka sudah lanjut usia. Dengan iman, Yusuf mengatasi pengkhianatan, perbudakan, fitnah, dan penjara. Dengan iman, bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir dan berjalan melalui Laut Merah. Terus muterin tembok Yeriko dan tembok itu roboh. Mereka bukan orang yang sempurna, bahkan jauh dari sempurna. Mereka punya pergumulan yang sama, punya keraguan yang sama, kesalahan dan ketidakpercayaan di dalam diri mereka. Tetapi mereka tetap teguh dalam imannya mereka dan tetap menantikan Tuhan lagi dan lagi dan lagi. Ketika kita sudah mendengar, kita masuk masa menunggu. Kita tetap harus percaya dengan imannya kita. Apapun yang terjadi dalam diri kita saat ini, kita tetap maju melangkah satu step. Dengan iman percaya kalau Tuhan mampu membuat perubahan, kalau Tuhan akan menepati janjinya. Fase ketiga adalah fase percaya. Di fase ketiga ini, mungkin kita bisa belajar untuk mengingat selalu kebaikannya Tuhan yang sudah kita alami. Seberat-beratnya masalah yang kita hadapin saat ini, berapa banyaknya rasa sakit yang kita alamin saat ini. Percaya deh, kalau kebaikannya Tuhan lebih besar dari itu semua. Salah satu pertolongan terbaik untuk kita dapat keluar dari lembah kelamnya kita adalah mengingat apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Kalau saat ini kita tidak dapat melihatnya,
kita ingat apa yang sudah Tuhan pernah lakukan untuk kita. Mungkin saat ini kalian juga berpikir kalau pengalaman hidup kalian tidak sepowerful cerita teman-teman kalian. Guys, ingat, setiap kali Tuhan bertindak dan menyatakan kebaikan dan pertolongannya, itu berarti kamu penting buat Tuhan. Jadi, jangan pernah kalian merasa kalau diri kalian itu bukan siapa-siapa atau bukan orang yang penting gitu loh. Sebagai contoh ya, mungkin kalian juga pernah merasakan kalian ngalamin stres, ngalamin sesuatu hal yang bikin kalian tuh nggak fokus gitu kan. Mungkin kalian pernah ngalamin juga nih hal yang aku alamin gitu kan. Kayak aku lagi story gitu kan, lagi ngelihat story Instagram, ngecek video-video receh, video-video lucu di Instagram gitu kan, untuk ngilangin rasa stresnya aku gitu kan. Terus Tuhan tuh pakai segala hal untuk mengembalikan rasa feel-nya aku gitu loh, bahwa aku disayang Tuhan nih gitu kan. Aku lagi lihat Instagram, lagi chatting, terus tiba-tiba WhatsApp grup aku tuh ada notif bahwa ada video di WhatsApp grup gitu kan. Terus aku nonton tentang video ada apa gerangan sih kawan. Mungkin kalian pernah lihat video ini gitu kan. Ini aku kasih cuplikannya. Ya ilah, temen gua esoknya sakit hati banget sih. Ada apa gerangan sih kawan? Ini jangan pikirin kawan, tidur aja kawan, sabarin. Saban hari begitu baik sih lu mah. Begitu lihat video ini, hilang guys rasa khawatirnya aku. Coba ya, kalian sama-sama bayangin saat ini, kalau kalian lagi ngalamin hal berat, ngalamin masalah yang kalian hadapin gitu kan, bahwa seakan-akan gak ada jalan keluar nih. Tapi begitu kalian denger video ini atau nonton video ini, seakan-akan tuh Tuhan yang ngomong kayak gitu. Aku merasanya kayak gitu. Aku merasanya tuh kayak Tuhan ngajak bercanda aku gitu kan, dari rasa khawatirnya aku gitu kan. Terus kayak Tuhan kasih perasaan tuh kayak, ada pergerangan sih Dani, kok lu khawatir gitu loh. Tenang aja kali, semuanya bisa dilaluin gitu loh. Yang ada, aku bukannya khawatir, tapi aku ketawa gitu loh. Kenapa aku bisa khawatir berlebih kayak gini gitu loh, dari hal yang mungkin aku anggap sepele gitu kan. Jadi, tapi Tuhan ingetin dari video yang aku terima itu gitu kan. Nah, sama-sama yuk belajar untuk mengingat apa yang Tuhan pernah lakukan, dan menerima apa yang Tuhan sedang lakukan, dan percaya sama apa yang akan Tuhan lakukan. Di saat kita lagi ngalamin masalah, terus kita sulit seakan-akan sulit untuk melihat kebaikannya Tuhan. Mungkin yang kita harus jalanin adalah kita menerima dan mendengar, kasih kesempatan guys untuk Tuhan menyatakan dirinya dalam hidup kita. Aku percaya juga ketika kita percaya sama Tuhan, ada sesuatu yang kita nantikan. Seberapa buruk hal yang kita alamin, Tuhan tetap memegang hidup kita dan Dia tetap sertain kita. Nabi Habakuk tahu apa yang terjadi sama bangsa Yehuda. Dia tahu akan jadi semakin buruk saat orang-orang Babel akan masuk ke dalam kota. Tapi Nabi Habakuk tetap percaya dan pegang janjinya Tuhan. Dan dia percaya kalau Tuhan akan menepati janjinya. Aku mau tutup sama cerita seorang anak yang harus diobati di UGD. Kakinya untuk dijahit dikarenakan kecelakaan. Anak ini meronta-ronta setelah dia tahu bahwa kakinya harus dijahit. Anak ini menangis, anak ini bertanya, anak ini teriak sama ayahnya gitu kan. Nah, ayahnya ini
megangin ini anak, karena anak ini terus meronta, kakinya terus menendang-nendang walaupun sakit, tapi dia nggak mau untuk dijahit kakinya gitu kan. Tapi si ayah nahan anak ini supaya kakinya bisa dijahit sama pihak rumah sakit, sama dokter gitu kan. Terus anak ini teriak seteriak-teriaknya, "Ayah, lepaskan aku. Kenapa orang-orang ini mau menyakiti aku? Kenapa ayah tidak mau melepaskan aku?" Anak ini terus teriak di UGD itu dan meronta-ronta gitu kan. Tapi si ayah tetap megangin gitu loh. Dia tahu kesedihan anaknya gitu kan. Dia merasa bahwa anak ini sakit, tapi si ayah tahu bahwa yang dilakuin dokter itu yang terbaik gitu kan. Dan dia tidak bisa melepaskan anak ini untuk tidak diobatin gitu kan. Sama gak sih guys sama kehidupannya kita saat ini? Kita terus meronta kesakitan, kita terus berteriak untuk Tuhan melepaskan bebannya kita. Kita bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan tidak bantu kita bebas? Seperti ayah anak ini, ia tahu hal itu tidak mungkin. Dia melakukan itu untuk kebaikan kita sendiri. Bukan kita didiamkan untuk tidak ditolong. Tapi seperti anak ini juga, Tuhan tahu kalau rasa sakit yang kita harus alami itu untuk kebaikan kita. So guys, kita boleh ragu sepanjang waktu, tapi jangan pernah berhenti untuk percaya. Atau setidaknya tetaplah ingin mencoba untuk percaya. Kita dapat memiliki dalam kegelapan, karena saat kita bertumbuh mengenal Tuhan, Dia akan menunjukkan lebih lagi kasih-Nya, kesetiaannya, anugerahnya, dan seiring berjalannya waktu, kita akan menyadari dan percaya dan memegang teguh bahwa sekalipun kehidupan terasa sulit, Tuhan tetap baik. Mari sama-sama aku encourage buat kita semua, jangan berhenti di bertanya, tapi di saat kita bertanya, kita harus sadar bahwa kita memberikan kesempatan untuk kita mendengar apa jawaban dari Tuhan. Setelah kita mendengar jawaban dari Tuhan, aku mengencourage kita juga untuk percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segalanya dalam masalahnya kita. Kita pasti akan keluar dari lembah kelamnya kita. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Bapa. Aku percaya Tuhan, firman ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Aku selesai untuk menyampaikan pesan-Mu Bapa, tapi kami percaya Bapa, firman-Mu yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, dan firman-Mu akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan aku percaya Roh Kudus dalam diri kami terus mengingatkan bahwa benih firman-Mu ini akan menjadi tumbuhan yang subur Tuhan di dalam hati kami Bapa. Tuhan, terima kasih untuk Engkau begitu sayang sama kami. Ampuni setiap rasa ragu kami Bapa. Tapi kami nggak mau cuman mau ragu aja, kami nggak mau cuman bertanya aja. Tapi kami mau Tuhan masuk ke fase berikutnya untuk kami mendengar Bapa, mendengar apa yang ingin Engkau sampaikan dalam diri kami Bapa, untuk kami bisa keluar dari lembah kelamnya kami. Kalau memang saat ini mungkin di masa-masa menunggu, kami nggak tahu dan kami nggak dapat jawaban apapun Bapa, tapi kami mau untuk terus mengingat bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami, dan Engkau adalah Allah yang sama, yang dapat melakukan mukjizat Bapa. Dan kami mau percaya Tuhan bahwa rencana-Mu selalu indah dalam kehidupan kami. Waktunya bukan waktunya kami Tuhan, tapi waktunya Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Beracaralah Tuhan, dan tergenapilah segala blueprint yang telah Engkau jadikan untuk hidup kami, itu tergenapi Bapa. In the name of Jesus, haleluya Tuhan, amin. Guys, happy Sunday, dan aku berharap kita sama-sama keluar dari lembah kelamnya kita. Happy Sunday!
Dadah.